Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan. Next. Perkenalkan kami berlima, yakni yang pertama ada Ahmad Mustio Fatoni, yang kedua ada Ahmad Arya Dwi Firdiansyah, yang ketiga ada Evita Rahmatul Jannah, yang keempat saya sendiri yakni Hudiatus Akda Billah, yang kelima yakni ada Tegar Ganesia. Next. Poin pembahasan yang akan kami bahas yakni yang pertama pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, tantangan lingkungan, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, strategi pengelolaan lingkungan, bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bagaimana aspek sosial dan budaya terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang ke-8 yakni pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir tantangan di masa depan. Next. Poin pertama akan disampaikan oleh Evita Rahmatul Jannah. Pengelolaan lingkungan hidup yang ada di ada beberapa alasan mengapa poin satu ini atau pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Dan pengelolaan lingkungan menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup genetik termasuk manusia. Bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Yang ketiga, sumber daya alam. Dengan menyediakan sumber daya alam seperti kayu, air, bahan bakar fosil, mineral, dan lainnya yang dapat digunakan oleh manusia dan yang Kak krungu rek. Iya, patah-patah nggak sih? Iya, Iya. sebagian besar Kak krungu. Sinyalnya. Sinyal Vita. Sinyal Vita. Iya nggak? Patah-patah nggak? Ket awal. Iya, kenapa jelas ya? Jelas. Kayak kita jalan. Sepatah dua kata jelas. Tahu nggak jelas sih? Iya, Nevita emang gak kerungu. Iya, boleh kita. Masih Vip. Sekarang aku merasuki nggak sih? Robot. Pin, mana mau gak jelas? Banget Aku ngomong Jawa itu ini apa ya sekarang? Ngelik-ngelik ini macam apa? Ini ngelik. Piye iki? Yes. Kayak ini nek, lihat itu. Coba saya tes kita ngomong dulu, cerita deh. Ya jangan, ngomong apa? Tulisannya Sing bawa tapi sembarang ya. Oh, macam apa? Macam. Oke, coba wajan udah. Oke, pen pembahasan. Macam. Satu kalimat. Nah, ini isu 3 tadi. Enggak dengar. Gak kerungu. Wih. Gak perlu. live meeting coba. Pengelolaan hidup. Patah-patah. Nah, ini berulang, mantap. Yang anak ngono kerungu tapi rada patah-patah. Selama berarti suara nih. Ya udah, ini jelas. Yang awal sih wis kena itu. Sing ngono ya. Ulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah ada kan itu. Se. Oke, 1, 2,
3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menyampaikan presentasi kami tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan. Next. Perkenalkan, kami berlima. Yang pertama ada Ahmad Agustio Fatoni. Yang kedua ada Ahmad Arya Dwi Ferdiansyah. Yang ketiga ada Evita Rahmatul Jannah. Yang keempat yakni Hudiatus Abdillah. Yang kelima yakni ada Tegar Ganesha. Poin pembahasan ada 10 yang akan kami bahas. Berikut bisa dibaca di layar presentasi kami. Next. Poin pertama akan dibawakan oleh Evita Rahmatul Jannah. Dipersilahkan. Untuk poin pertama, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup atau sering disebut lingkungan alam merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup di planet bumi ini. Ada beberapa alasan mengapa pengelolaan lingkungan hidup sangat penting. Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Semua makhluk hidup di planet ini, termasuk manusia, sangat bergantung pada berbagai aspek lingkungan. Gangguan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan alam dan mengakibatkan kerugian serius bagi semua makhluk hidup. Yang kedua, kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan penyakit-penyakit serius seperti penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan berbagai masalah kesehatan lainnya yang diakibatkan dari lingkungan ekosistem yang tidak bagus. Yang ketiga, sumber daya alam. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menguras sumber daya alam dan mengakibatkan kelangkaan serta kerusakan lingkungan. Yang keempat, keanekaragaman hayati. Lingkungan yang sehat mendukung keanekaragaman hayati. Jika pemusnahan spesies dan hilangnya habitat alam dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Perubahan iklim. Perubahan iklim sangat berkontribusi terhadap cuaca yang ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan dampak lainnya merugikan ekosistem. Yang keenam, ekonomi dan kesejahteraan. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan mendukung ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat menciptakan lapangan kesimpulan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan stabilitas iklim. Next. Untuk poin yang kedua, konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendekatan pembangunan yang memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan di sini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa melibatkan generasi selanjutnya. Ada beberapa prinsip utama dari konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah keberlanjutan. Yang kedua adalah pengurangan dampak lingkungan atau environment impact reduction. Yang ketiga adalah pelestarian sumber daya alam. Yang keempat adalah efisiensi sumber daya. Yang kelima, keadilan sosial. 6, partisipasi masyarakat. 7, pengetahuan dan pendidikan. 8, kolaborasi internasional.
Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini mengakui bahwa sumber daya alam adalah terbatas, sehingga perlu adanya kontribusi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Next. Baik, yang ketiga yakni tantangan lingkungan. Merupakan sebuah hambatan jika lingkungan tersebut mengalami kerusakan, diantaranya perubahan iklim yang akan mempengaruhi lingkungan nantinya, juga kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ini juga dampak dari pemetaan lahan yang secara tidak merata dan juga ngawur lah. Setelah itu ada kekurangan air bersih, lalu pencemaran lingkungan, urbanisasi dan pertumbuhan populasi, keamanan pangan karena mungkin ketersediaan pangan yang tidak mencukupi, lalu ketersediaan energi dan transisi energi, kerentanan terhadap bencana alam, kesenjangan sosial dan kehilangan sumber daya alam terbatas. Ini semua memang bisa saja terjadi karena perilaku manusia terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan konsep berwawasan lingkungan. Next. Oke, untuk yang keempat, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengurungan ketergantungan pada sumber daya non terbarukan. Yang kedua, perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem alami melalui praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan yang bijaksana. Yang ketiga, integrasi prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan manfaat merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, pengurangan emisi dan limbah secara signifikan melalui penggunaan teknologi bersih dan efisiensi dalam produksi industri. Yang kelima, menerapkan pendekatan berbasis pengetahuan dan ilmiah dalam perencanaan pembangunan dengan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Next. Yang kelima, strategi pengelolaan lingkungan. Memprioritaskan pembangunan berwawasan lingkungan yang mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan alam. Kedua, mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam. Yang ketiga, mendukung pengembangan dan adopsi teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi. Yang keempat, melakukan program pendidikan dan kampanye kesadaran terhadap lingkungan. Yang kelima, melakukan upaya konservasi seperti perlindungan hutan, pengelolaan air bersih, dan pengurangan limbah. Yang keenam, melakukan evaluasi dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan besar untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi dampak negatif. Yang ketujuh, melakukan kerjasama internasional dalam lingkungan global. Yang kedelapan, berfokus pada pengurangan emisi karbon baik pada tingkat individu. Yang kesembilan, pastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil mempertimbangkan prinsip kesinambungan untuk generasi yang akan datang. 10. Setiap individu memiliki peran dan pengelolaan lingkungan. Next. Yang keenam, bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan berwawasan lingkungan mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien, dapat mengurangi biaya bersih yang meningkatkan produktivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fokus pada teknologi ramah lingkungan yang dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas ekonomi melalui sektor yang berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam seperti hutan, air bersih, dan keanekaragaman hayati. Pembangunan berwawasan lingkungan memastikan akses ke sumber daya ini untuk generasi masa depan yang mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Keempat,
Produk dan layanan yang ramah lingkungan semakin diminati oleh konsumen yang peduli lingkungan. Yang kelima, meminimalkan risiko lingkungan. Perusahaan dan pemerintah dapat menghindari biaya besar terkait dengan bencana alam atau polusi berat. Yang keenam, pembangunan berwawasan lingkungan seringkali menghasilkan manfaat langsung untuk masyarakat seperti udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Next. Oke, untuk yang ketujuh, bagaimana aspek sosial dan budaya terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan? Yang pertama, pengaruh budaya terhadap pola konsumsi dan perilaku masyarakat terkait penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, pentingnya memahami nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat dalam merencanakan kebijakan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Yang keempat, mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam acara budaya dan tradisional untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang kelima, menjalin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Next. Yang ke-8 yakni ada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yakni sangat penting dan memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Beberapa alasannya adalah yakni yang pertama, kepemilikan dan pertanggungjawaban ketika masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Ketika mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas lingkungan mereka, hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih peduli dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, alasannya yakni ada pengetahuan lokal, di mana masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang lingkungan mereka, termasuk flora, fauna, dan pola cuaca. Pengetahuan ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan dalam pengelolaan sumber daya alam serta mengatasi mitigasi resiko lingkungan. Alasan yang terakhir yakni ada inovasi dan solusi lokal, yang dimana partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Ini dapat menciptakan inovasi dan beberapa teknik pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Next. Yang ke-9 yakni ada tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan yakni di mana tantangan lingkungan di masa depan semakin kompleks dan mendesak karena dampak perubahan iklim yang semakin buruk, sehingga degradasi lingkungan dan pertumbuhan populasi tidak berlangsung dengan sempurna, karena beberapa tantangan di masa depan dapat mempengaruhi kehidupan nantinya, sehingga alasan yang cocok untuk subtema ini yakni yang pertama adalah perubahan iklim, yang dimana peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, termasuk kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut. Hal ini berdampak besar pada ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlangsungan ekonomi. Yang kedua, alasannya yakni kerusakan lingkungan dan hilangnya keberagaman aneka hayati. Deforestasi, kehilangan habitat, polusi, dan eksploitasi menjadi ancaman keanekaragaman hayati karena banyak spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Alasan yang terakhir yakni kekurangan air bersih serta peningkatan permintaan air, polusi air, dan perubahan iklim menyebabkan kekurangan air bersih di berbagai wilayah di seluruh dunia. Hal ini mengancam kesehatan juga dan ketahanan pangan manusia. Next. Akhir kata dan kesimpulan yakni saya mengambil dari kutipan di UUD Negara tahun 1945, yakni amandemen. Setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa
Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subjektif yang dimiliki oleh setiap orang. Termasuk realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak yang lainnya. Dalam pemenuhannya yang sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.